Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Ini orang si Heru ini yang tidak punya pri kemanusiaan. Saya haramkan makan uang dari rakyat DKI, terutama uang saya. Kalian boleh mosi tidak percaya terhadap partai yang duduk di DPRD yang nggak bisa menyelesaikan ini. Kalian harus lawan. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada sore ini saya sangat berbahagia karena saya bisa bincang-bincang ngobrol-ngobrol sama senior saya dalam kampus. Ya, pada waktu kita Fakultas Hukum UI ya Bang ya. Iya. Wah, tapi jenjang jarak angkatannya jauh banget gitu. Kami sama-sama dari UI Watch Bang ya. Iya. Kita aktif di UI Watch, nah kita ngobrol-ngobrol. Yang topiknya kita mau bahas nih tentang Kampung Bayam Bang. Kampung Bayam itu lokasinya di daerah Jakarta Utara. Itu Iya. sekitar Kelurahan Papanggo, seperti begitu Bang. Betul. Nah, kenapa kita mau bahas itu? Karena warga Kampung Bayam itu sekitar 60 kepala keluarga Bang. 60 kepala keluarga. Sampai saat ini mereka masih disebut, katakanlah kalau bahasa kasarnya keleleran gitu Bang. Ditelantarkan bahasa halusnya. Iya. Nah, kira-kira begitu. Iya. Itu terjadi Bang. Itu pasca gubernur yang lalu, Iya. Bapak Anies Baswedan itu mengakhiri jabatannya. Jadi kira-kira di akhir atau sekitar bulan Oktober November di tahun 2022. Iya. Kan begitu Bang. Iya. Nah, kenapa? Karena pada era Gubernur Anies Baswedan, rumah susun dan JIS Bang, Jakarta International Stadium, Ya. itu dibangun bersamaan Bang sebenarnya. Nah, pembangunan JIS itu selesai beres, begitu. Ada lahan yang memang diperuntukkan oleh warga Kampung Bayam Bang. Kenapa diperuntukkan Kampung Bayam? Karena mereka memang sudah menguasai atau katakanlah bertanam, mencari pencaharian dengan cara bertani, begitu Bang ya. Udah lebih dari 20 tahun di sana. Ya. Itu lahan yang di sebelahnya JIS sekarang itu Bang. Iya. Oleh karenanya Bapak Anies memprogramkan agar warga ini tidak tergeser atau tergusur, gitu kan. Oleh karenanya beliau merencanakan membangun semacam rumah susun atau rumah adat begitu. Iya. Dan sudah selesai juga Bang. Nah, nanti diprogramkan oleh beliau itu memang begitu JIS selesai, warga itu bisa menempati rumah susun itu. Nah, kejadiannya malah sebenarnya faktanya kok malah begitu Bapak Anies selesai Bang dari jabatannya, oleh PJ, kita sebut pejabat sementara Bang ya. PLH diangkat. Iya. Pelaksana harian. Namanya Heru. Pak Heru lah panggil aja. Saudara Heru. Kalau saya saudara Heru. Nah, kayak begitu. Yang dulu bekas Sekda kalau tidak salah. Betul, Sekda. Ya. Jadi pasca PLH tadi Bang, itu beliau ini faktanya lebih dari 1 tahun, dan saat ini sekitar 1 tahun 2 bulan, 14 bulan lebih Bang, tidak pernah tahu menau, tidak pernah mau tahu apakah beliau berkunjung ke warga atau ajak diskusi tentang bagaimana kelanjutan pasca Gubernur Anies. Gimana Bapak Anies sendiri pada waktu itu sudah pesan Bang, nih untuk kalian warga, rumah susun ini sudah selesai, nomor kamarnya pun sudah ada Bang. Begitu, ya, nomor kamar si A, nomor kamar sekian, si B mengatakan sekian. Kalian tinggal menerima kunci saja. Ya, begitu beliau mengakhiri jabatannya itu Pak Anies, Ya. itu jadi berantakan Bang sampai sekarang sudah lebih tahun. Bahkan tadi saya katakan tidak pernah dikunjungi, dimanusiakan. Ya, sampai mereka sempat tidur di Selasar Bang, kira-kira 2-3 bulan ya, di Selasar tanpa listrik. Jadi listrik dimatikan, tanpa air minum Bang. Ya, mereka tetap berusaha bertahan agar
hak mereka itu tidak hilang, maksud begitu bang. Ya. Itu yang terjadi sampai sekarang bang. Dan akhirnya bang, terakhir 1 bulan ini mereka mencoba masuk bang. Ya, tanda kutip, bukan tanda kutip pekerjaan bukan memaksa, tapi mereka masuk yang kebetulan kamar-kamar itu tidak terkunci bang, terbuka, mereka masuklah menempati. Jadi sekarang menempati kamar-kamar itu walaupun tanpa fasilitas apapun dan malah dimatikan airnya, air minum, air minum, mandi semua dimatikan. Jadi mereka tanpa air minum mandi dan sekarang ini mereka mencoba menggali bang, menggali tanah hanya untuk sudah mendapatkan air bang. Jadi sangat tidak berkemanusiaan Pemprov DKI yang sekarang ini dan PT Jakpro yang katanya anak perusahaan dari Pemprov DKI bang. Kira-kira begitu bang. Kira-kira gimana komentar abang nih? Komentar saya. Yeah. Komentar saya, pelaksana harian gubernur yang telah ditunjuk oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, ini orang si Heru ini yang tidak punya pri kemanusiaan dan tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsi kepala daerah yang telah ditunjuk. Di mana letak dan kepemimpinanmu sebagai pelaksana harian gubernur DKI? Apabila kamu menelantarkan orang ini, lebih baik kamu tidak usah menjabat sebagai pelaksana harian gubernur, kecuali kamu dapat perintah dari Menteri Dalam Negeri atau dari Bapak Jokowi yang sampai sekarang masih saya hormati sebagai Presiden. Janganlah kamu mau menjadi korban di belakang hari, karena ini persoalan masalah hukum dan kemanusiaan. Yeah. Jokowi sebagai Presiden akan berakhir masa jabatannya pada 20 Oktober ini. Jangan-jangan bisa-bisa lebih cepat dilengsarkan orang, karena situasi politik yang makin memanas. Seperti itu bang ya. Jadi tolong saudara pikir, tidak ada kekuasaan itu yang abadi. Ini Republik Indonesia sedang monarki saja, saudara tahu monarki kerajaan sahiran bisa tunggang langgang di negeri. Hanya satu pesawat Jumbo 747 Khomeini turun. Di mana letak saudara pelaksana harian gubernur DKI? Saudara Heru, saya ini mantan anggota DPRD 1997 sampai 1999. Saya itu dahulunya wakil bendahara Golkar DKI terakhir. Jadi saya imbau kepada saudara, jangan saudara sewenang-wenang untuk kepentingan anak bangsa kita ini. Begitu juga para anggota Dewan DPRD DKI, apakah kalian ini tidak tahu? Apakah kalian ini buta? Apakah kalian ini tidak manusiawi, tidak mendengar? Di mana hati nurani kalian? Sedang setahu saya, itu mereka itu dari tempat tinggal di bekas JIS, Jakarta International Stadium. Mereka bercocok tanam, mereka tinggal di sana, digusur dengan dijanjikan oleh Anies tempat di sana kampung bayar. Oleh karena itu, bersyukurlah kalian sudah bisa dibangun itu perumahannya, sehingga kalian PT Propetindo atau Jakpro ini melalaikan tugas kalian. Siapa kalian yang sebenarnya yang duduk di direksi PT Jakpro ini? Dan dipanggil Pak DPRD juga bang DKI kira-kira sebulan lalu, mereka nggak hadir bang. Kalau DPR memanggil mereka ini, berarti mereka ini siluman. Siapa dia? Harus dituntaskan. Hanya DPR. Direktur Jakpro sendirian bang. Ya, provinsi tidak ada yang hadir. Ya. Jadi berarti Jakpro ini siapa? Siapa dia? Apakah dia memang lain bangsa? Apakah dia nenek moyangnya yang memungut uang? Ini uang DKI, rakyat DKI, termasuk saya warga DKI. Iya. Saya menghimbau kepada warga DKI, kepada Jakpro, hai,
Saudara Jakpro, direksinya, kalian harus tuntaskan kewajiban kalian. Kalian makan uang dari rakyat DKI, bukan bapak moyang kalian yang mengasih uang gaji kalian. Selesai, gaji kalian ini cukup besar di DKI ini. Faktanya bang, masyarakat ini malah dikriminalisasi bang. Mereka dilaporkan ke Polres Jakarta Utara karena memasuki kamarnya masing-masing itu. Apa tidak melapor kepada dugaan pasal 170 memasuki area orang lain tanpa sah. Itulah polisi tidak paham tentang hukum permasalahannya. Kalau itu tanah perusahaan orang, tanah negara. Sedang ini sudah ada penggusuran kompensasinya ke sana. Sama kayak di Jakarta Utara mau digusur juga oleh Ahok dulu. Siapa yang akhirnya yang membangun rumah masyarakat di sana? Iya. Akhirnya Anies juga kan? Kenapa? Ada kepentingan pengusaha di sana. Pengusaha. Jadi oleh karena itu berlakulah kalian sebagai manusia yang normal. Jangan tidak normal. Kalau tidak normal kalian jadi iblis. Iya. Saya katakan. Jadi oleh karena itu ini manusia. Janganlah masalah begini sampai urusannya pidana dengan pihak kepolisian, bang. Ya. Kan mereka masyarakat seperti itu, bang. Udah dipanggil, bang, 4 orang. Akan rencana di BAP begitu, berita acarakan seperti itu. Apakah mereka ini sudah melapor ke LBH, Lembaga Bantuan Hukum? Sudah melapor? Iya, ke Komnas. Bukan, Komnas ini ke LBH supaya kebetulan ini. saya sebagai pendamping hukumnya. Jadi udah kita ada tim ya. Boleh dari ke Komnas, boleh. Ombudsman juga boleh. Udah dampingin kita lapor ke Ombudsman, ke Komnas sampai DPR pusat sudah, bang. Baru 2 hari kemarin, 3 hari. Itu jalurnya. LBH Jakarta akan membantu para masyarakat ini yang Kampung Bayan ini, saya yakin sebab lembaga bantuan hukum. Karena masalahnya ini warga DKI Jakarta. Karena kalau LBH saya kira yakin saya dengan masalah fungsi dan cara kerjanya. Itu PAM DKI saja yang dicuri oleh Inggris dan Prancis, yang saya katakan papi lawan mami. Lawannya saya dulu mami, masyarakat air minum Indonesia. Masyarakat air minum. Yang diambil alih oleh perusahaan Prancis, yaitu dari tangannya Prancis bekerjasama dengan perusahaannya Anthony Salim, yang satu Palija namanya, yang satu lagi yang bernama Thames yang bekerjasama dengan Inggris, yang di belakangnya Sigit, anaknya Soeharto yang mengelolanya. Saya tahu semua skenario skandalnya perampokan, makasihlah papi versus dari mami. Mami apa? Masyarakat air minum Indonesia. Papi apa? Prancis dan Inggris pencuri. Prancis dan Inggris pencuri air. Ini kan itu masyarakat bisa selesai. LBH ini selesainya. Artinya bang, dengan kondisi seperti ini gitu ya, harusnya mereka ini melek mata lah. Ya, dari pejabat-pejabat Pemprov tidak ada yang berusaha menghubungi, berusaha datang, musyawarah, itu nggak ada sampai 1 tahun lebih bang. Mereka kelelahan bang. Ya itulah di sini apa gunanya partai yang ada di DPR? Apa partai yang gunanya DPR? Ada di situ partai pendukung kemanusiaan situ apa aja. Di sinilah kita melihat apa PSI, apa Golkar, apa PDIP, apa itu PAN. Kalau PAN itu saya kira itu tidak bisa dipakai menurut saya. Saya tahu dari awal saya sudah, apalagi dengan pemimpinan ketuanya, tahulah saya apa itu PAN, apa itu P3, apa itu dari Gerindra, apa itu dari PKS. Kan ada di Dewan itu berapa orang? Kalian ini semua di Dewan itu digaji, dapat honorarium dari uang rakyat DKI yang dipungut pajak. Komisi atau gabung. Siap. Dicatat siapa-siapa yang itu. Berapa orang dari tiap komisi itu dari partai mana? Di mana letaknya? Ini momentumnya, maka mau dipilih mereka itu. Kalau tidak ada reaksi sebelum pemilu nih, kalian boleh mosi tidak percaya
terhadap partai yang duduk di DPRD yang nggak bisa menyelesaikan ini, kalian ini. Itu saran saya. Mosi tidak percaya dari siapa, Bang? Ya dari rakyat. Oh, dari Supaya rakyat. disosialisasikan. Rakyat menjadi tidak percaya terhadap wakilnya di DPRD Ya, di itu. DPR. Iya. Mereka harus terima gaji buta. Iya, gaji buta, tapi- dulu ruangan ber-AC, Bang, di Iya. fasilitasnya melengkap. Wah, Tapi iya, sekarang tidak ada yang cawe-cawe, Bang. Oleh karena itu saya imbau kepada masyarakat Tabayang dan lain harus disosialisasikan. Inilah wakil daripada Oh. rakyat DKI yang duduk di Dewan. Di mana letaknya? Kalian pikir kalian harus menangis, bukan uang bapak moyang. Faktanya, bukan Bang, harta. baru seminggu ini, Bang, rupanya ada respon, Bang, Ya. dari televisi nasional ya, Ya. begitu, termasuk juga dari salah satu anggota dewan. Ya. Baru sekitar 2 minggu ini, Bang. Kita juga belum tahu respon seperti apa. Dan saya dengar proses dari kepolisian juga akan tetap berjalan, Bang, katanya, Bang. Seperti itu. Kalian harus lawan. Lawan dalam arti kata datangin DPR. Kalau RU ini sebenarnya ada pesan tersirat dan tersurat. Dialah yang tahu Iya. bagaimana menggagalkan program ini. Sebenarnya program pemerintah, bukan program Ansih. Ini Pemda DKI, bukan uangnya Anies. Saya tahu kurang lebih 85 atau 90 triliun APBD DKI itu, maka bisa membuat ini. Hanya untuk masyarakat kecil, masyarakat tingkat bawah, 50 orang, 50 Sedangkan keluarga. rumahnya saya lihat sudah ada, Iya. tinggal mereka masuk. Tinggal mereka masuk. Sedang Nomor menyelidiki. susunan nama-nama juga sudah ada, Bang. Nama susun sudah nama. Tinggal kunci nggak diserahkan juga. Berarti itikat baik mereka tidak. Mereka itulah perusuh Propertindo ini. Ah. Nanti ini harus diperiksa. Ada penyelewengan. Ada, Bang, ya prosesnya ya. Adalah. Siapa dia? Dia lupa siapa dirinya. Memangnya ini negara kerajaan nenek moyang. Ya. Ini republik. Saya umur 5 tahun sudah berjuang mempertahankan kemerdekaan. Tahu nggak kalian? Amin. Saya mengasih tentara makan. Di rumah saya itu dapur umum tahun 48, 49. Bayangin sama kalian. Ya. Kalian baru lahir udah enak-enak. Enak-enak. Menjemurkan pakaiannya, ngasih tentara makan untuk mempertahankan kemerdekaan republik ini. Ya. Jadi janganlah kalian sombong. Sombong itu dimurkai Tuhan dan dibenci orang. Hai, makanya kalian itu ingin menjadi pejabat, ingin disuap, ingin diperhatikan. Bukan kalian yang memperhatikan rakyat. Harusnya kalian yang memperhatikan rakyat. Siap. Demi untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Amin. Itu yang utamanya. Saya dulu 2 tahun, tahu nggak kalian? 3 orang yang korupsi. Sampai saya ribut sama si Pojibowo. Oji Bowo. Supaya kalian tahu, dulunya dia bendahara DKI, duduk di kepala dinas. Program saya juga nggak salah lawan. Sehingga ya waktu kompetisi dari Jokowi, saya dukung Jokowi. Itulah saya pertama mendukung. Kenapa? Saya nggak suka pokoknya, walaupun dia mantan Golkar, dia sudah pindah ke Partai Demokrat SBY supaya mendapat jabatannya waktu reformasi. Oleh karena itu saya lawan, saya dukung Jokowi pada saat itu. Ya. Supaya terjadi perubahan. Iya, iya. Di dalam perjalanan Jokowi tidak menuntaskan pekerjaan di situ, Ya. saya nggak percaya sama dia, sama Jokowi lagi. Dari mulai situ, karena dia ingin calon presiden, kesempatan ini membenahi Jakarta tidak dibenahin. Saya memanggil para anggota dewan, Heru sebagai pelaksana harian gubernur, saudara harus wise, harus konsisten, tuntaskan masalah Kampung Bayan. Sudah banyak yang dikerjakan oleh Anies. Saya himbau Heru dan para anggota DPRD DKI yang akan berakhir masa jabatan, apabila kalian tidak menyelesaikan, kalian buat mosi tidak terpercaya para fraksi-fraksi yang ada di DPRD DKI. Itu ya saran saya. Kalian demo 7 hari 7 malam. Karena ini mau pemilu menusuk tanggal 14 Februari. Kalian ditelantarkan oleh dia. Siap. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik.
wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih langsung sebagai salah satu senior di alumni Fakultas Hukum UI tadi memberikan komentarnya tentang situasi yang sedang berlangsung sekarang ini yang menimpa menjadi malapetaka bagi sebagian masyarakat Kampung Bayam ya di depan Jakarta International Stadium ya, masih tadi Bang ya keleleran begitulah begitu Ya, bahasanya. keleleran. Cari makan pun susah. Jadi dengan adanya himbauan dari Abang Bang Asul, semoga didengar ya, membuka mata dan telinga dari pihak Jakpro dan Pemda DKI untuk segera menuntaskan menyelesaikan masalah nasib sebagian masyarakat Jakarta di Jakarta Utara itu. Demikian dari kami. Kita berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.